kali ini Kren bekerja sama dengan Wansia, yaitu salah satu perusahaan B2B dan B2C e-commerce Indonesia. Hari ini tentunya tema dari seminar kita adalah Innovative Technology for Digital Solution. Senang sekali Bapak Ibu karena hari ini sudah hadir bersama kita beberapa brand yang nantinya akan dipresentasikan, yaitu brandnya itu ada dari Aten dan juga Suara Visual Indonesia atau SVI ya. Nah, Aten sendiri menyediakan solusi inovatif yang diterapkan pada konektivitas, audio ataupun video profesional dan green energy untuk konsumen, kantor kecil, rumah, usaha kecil menengah atau UKM, dan enterprise customer. Sedangkan kalau SVI itu menyediakan solusi lengkap untuk audio visual, lighting, automation, alat musik, produk lifestyle, dan music education, seperti itu. Kalau gitu kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi presentasi. Untuk itu yang pertama-tama saya ingin mengundang Bapak Danu Setiawan selaku Product Manager Aten yang akan memaparkan tentang salah satunya ya VE819 HDMI Dongle Wireless Extender. Aduh susah ya. Dan beberapa produk lainnya juga. Untuk itu silakan saja langsung Pak Danu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang, saya panggil teman-teman ya, biar lebih akrab kayak gitu ya. Oke, jadi saya akan share dulu materinya sebentar. Ya, udah bisa dilihat mungkin ya di layar? Sudah Pak, sudah bisa. Oke, saya mulai. Jadi hari ini sebenarnya kita akan bawain tiga solusi untuk teman-teman semua. Yang pertama itu adalah WPS. Sebagaimana kita tahu, WPS itu adalah Wireless Presentation System, yang mana kita membawa brand Ready Show. Nah, bentuknya seperti ini. Dia seperti box ya, box kecil seperti ini. Nah, dia working dengan PC ataupun Windows ataupun juga MacBook atau iOS. Support juga untuk AirPlay, dan juga Ready Android ini adalah program atau apps yang bisa diinstal di Google Apps gitu ya. Terus untuk outputnya dia support dua interface, yaitu HDMI dan juga VGA. Dan fitur yang menarik adalah di satu layar itu, di satu display itu bisa menampilkan sampai dengan 4 partisipan gitu ya, secara bersamaan. Nah, koneksinya menggunakan USB dongle, jadi tidak dengan menggunakan kabel HDMI lagi, tapi ini juga menggunakan USB, yang mana artinya dia tidak perlu lagi ada kabel power tambahan untuk si dongle-nya ini. Konsepnya adalah plug and share, begitu dicolokin si USB port ini ke laptop teman-teman sekalian, dia tidak ada instalasi apapun, hanya jalanin satu execute program aja, bukan install. Itu gunanya untuk recognize si USB-nya ke laptop teman-teman sekalian, ataupun PC teman-teman, Mac teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, jika biasanya kita meeting itu nggak efisien ya, trouble, maksudnya gini, butuh kabel di satu ruangan, kabelnya ganti-gantian, terusnya nanti ketika presentasi harus bergantian. Jadi Ready Show ini salah satu solusi yang bisa kita bawakan untuk teman-teman sekalian, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita sharing konten secara efisien, jadi nggak usah rebutan lagi siapa yang mau duluan tampil, karena bisa dengan sekaligus 4 tampilan dalam satu sesi ya, jadi nggak usah khawatir harus gantian apa, harus gimana, atau jika ingin compare data itu bisa langsung berbarengan di satu layar, seperti itu. Penggunaannya di mana aja sih kira-kira Ready Show ini dipakai? Jadi nggak hanya terbatas pada 4 ini sebenarnya, bisa di meeting room, classroom, huddle space area, lecturer hall, atau di ruang kelas seperti itu bisa. Atau jika ingin bikin mobile space untuk meeting-meeting kecil, meeting-meeting cepat, itu juga bisa diandalkan sekali, seperti itu ya. Dan ini adalah device yang disupport oleh Ready Show. Jadi Windows, Mac, iPhone maupun Android itu bisa. Jadi nggak hanya dari si laptop yang menggunakan dongle USB,
pun juga dengan mobile, iPhone dan juga Android itu bisa kita share screen secara bersamaan. Seperti itu. Plug and share, jadi nggak ada lagi software-software yang diinstal, jadi semuanya tinggal plug and share aja, tinggal colok, diklik, dia langsung melempar konten yang ada di laptop kita untuk ke screen atau ke display. Ya, tinggal di press, lalu dia akan share konten. Nah, ini juga menarik, bisa sampai 16 user standby. Jadi gini konsepnya, 16 user bisa standby menggunakan dongle USB ataupun menggunakan mobile, Android ataupun iPhone. Tapi yang tampil secara bersama itu 4. Jadi gitu ya. Jadi 4 orang itu langsung tampil di satu layar besar. Sisanya 12-nya itu tunggu atau standby bergantian. Nanti misalkan partisipan nomor 3 turun, bisa langsung digantikan oleh partisipan yang selanjutnya. Seperti itu. Nah ini, kuadran display satu layar itu bisa support sampai dengan 4 tampilan. Control by phone, nah ini juga memudahkan. Jadi benar-benar kita semuanya tuh kontrol tuh lewat mobile. Jadi nggak ada lagi keyboard, mouse apa segala macam yang ribet yang kita colok-cabut. Jadi cukup lewat handphone saja. Ini juga manajemen network pastinya, karena jika semua dalam satu network itu bisa sharing kontennya langsung berbarengan, seperti itu ya. Oke, ini adalah menampilkan kita bisa sharing apapun dengan menggunakan Reisho ini. Jika laptop 1 mau sharing data di LinkedIn, laptop 2 mau sharing data di Twitter, dan seterusnya, itu tidak masalah, itu bisa kita tampilkan secara berbarengan. Jadi nggak usah lagi ganti-gantian, tunggu-tungguan, itu 4 orang itu bisa langsung berbarengan nampilin datanya dia yang ingin dipresentasikan. Gitu ya. Collaboration Management and Efficiency, itu jadi tagline-nya kita di Reisho. Ya, seperti ini. Jadi maintenance free tentu, karena sifatnya adalah plug and play, jadi terus juga ini juga untuk warranty-nya juga nanti bisa ditanyakan oleh tim Wansia juga, terusnya juga easy to use pastinya, tanpa ada instalasi apapun, dan cost efektif tentu saja gitu loh, karena ini harganya juga besar. Seperti itu. Oke, itu untuk WPS atau Wireless Presentation System, yang jika nanti teman-teman ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke teman-teman dari Kren atau dari Wansia, ya, jadi bisa ditanyakan saja, nanti kita akan bantu jawab. Yang kedua adalah dari ATM, yaitu VP 2120. Secara deskripsi dia adalah Seamless Presentation Switch dengan Quad View Multi-Stream. Jadi Presentation Switch, nah ini bentukannya, dia bisa Quad View, sama dengan WPS tadi, satu TV itu bisa 4 tampilan, dan multi-stream. Jadi jika orangnya pun tidak ada di tempat yang sama, itu bisa dia stream in melalui koneksi internet, kurang lebih seperti itu. Ini tampilannya sangat ringkas, sangat simpel, ada tombol volume juga di depan untuk aktivasi volumenya mau seperti apa. Nah, konsepnya seperti ini konektivitasnya, jadi dia di satu alat ini ada satu input HDMI untuk yang lokal, ya, dan juga ada 4 yang bisa secara internet streaming connect ke dalam. Artinya, jika misalkan ada satu partisipan itu hostnya ada di Jakarta, yang 4 itu ada di luar kota, dia bisa dengan mudahnya melalui streaming in atau melalui internet itu bisa join di meeting yang sama. Gitu ya. Konsepnya sama seperti Zoom atau seperti Teams mungkin, tapi ini adalah hardware based. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah dia HDMI-nya itu bisa kita bikin jadi dua versi untuk matrix view-nya. Gitu ya. Terus dia support 1 mic input dan 1 stereo output. Gitu ya. Lalu seamless switching, perpindahan gambar, perpindahan konten dari partisipan A, B, C ke D itu tanpa ada blank screen untuk switchingnya. Jadi benar-benar langsung fast, cepat seperti itu ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di diagramnya, ini di satu ruangan tuh ada 2 display berbeda, itu bisa seperti itu. Jadi bisa menampilkan sampai dengan 2 tampilan di dalam satu koneksi, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk kita join ke dalam meetingnya? Yang pertama, jika di dalam ruangan yang sama itu bisa auto scan. Jadi jika networknya kita sama, tentunya kita akan bisa nge-scan nih di ruangan mana, di room mana, dan juga kita bisa langsung login atau join di
sebagai partisipan. Ya. Yang kedua adalah QR code. Gitu. Jadi kita tinggal scan barcode QR code-nya, jadi automatically kita bisa langsung join di dalam meeting tersebut. Nah, load QR code dan juga IP dan room code ini digunakan untuk streaming yang outside gitu, yang di luar dari ruangan yang sama. Jadi di ruangan yang berbeda, jika dia tahu IP dan room code-nya, dia juga bisa join seperti itu. Nah, lalu ini adalah konsepnya. Nah, ini yang skenario A yang sebelah kiri, ini adalah ketika kita meeting di tempat yang sama. Misalkan di dalam satu kantor atau satu kelas gitu ya, ada satu dosen dan juga ada beberapa mahasiswa, itu bisa langsung connect aja nih melalui lokal smartphone dan juga HDMI in ke dalam si Video 120-nya. Nah, smartphone ini bisa menggunakan wireless di SSID yang sama, misalkan seperti itu. Lalu yang sebelah kanan ini, skenario B ini adalah fungsinya untuk remote sharing. Jadi untuk orang-orang yang tidak meeting di dalam tempat yang bersamaan, gitu ya. Satu orang di Jakarta, satu orang di Bandung, satu orang di Semarang. Itu juga bisa di-cover oleh alat ini, yaitu dengan tadi. Jika dia tahu room code-nya, jika dia juga tahu IP-nya, itu bisa langsung kita koneksi aja ke situ. Gitu. Dan juga tentunya yang di luar remote ini, yang peserta remote ini, dia ada fitur untuk chatting-nya. Seperti itu. Jadi benar-benar mirip seperti software, kayak Zoom kayak gitu, tapi ini bentukannya hardware. Tentunya hardware akan lebih powerful dibandingin dengan software. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah sedang tren huddle space ya. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu juga, huddle space itu adalah kita memanfaatkan ruang yang sekecil-kecilnya untuk bisa kita jadikan tempat meeting. Mungkin hanya maksimum 3 orang untuk peserta meeting. Nah, alat ini kan portable ya, bisa dibawa kemana-mana, gitu, instalasinya juga nggak susah. Jadi ini juga bisa diandalkan seperti itu. Nah, kurang lebih kira-kira bagaimana sih cara skemanya si VP 2120 ini? Pertama, loginnya menggunakan QR code untuk isi akses. Yang kedua, nah ini yang juga menarik adalah video scaling. Artinya, jika misalkan source kita nih, laptop kita yang berisi material itu resolusinya 720, tapi tampilan untuk displaynya atau monitornya itu 1080 resolusinya, dia akan di-upscale ke 1080 tanpa stretching. Ingat ya, dari resolusi 720 di-upscale ke 1080, tapi tidak ada stretching atau tidak ada gaping gambarnya, seperti itu. Itu namanya upscaler yang ada engine-nya di dalam si unitnya, gitu ya. Lalu juga BYOD, Bring Your Own Device, untuk personal sharing. Jadi hari gini meeting mungkin pakai laptop udah males sekali orangnya bawa-bawa botong-botong materi semua, apalagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu BOD itu lebih suka materinya udah ada di handphonenya, dia tinggal sharing aja. Oke? Dan selanjutnya adalah annotation. Jadi ketika lagi meeting, misalkan ingin membahas sesuatu hal, dia bisa coret-coret tuh, wah ini kita tandain nih, PDF kita buletin, oh ini yang harus diganti kita coret, seperti itu fitur annotation. Quad viewing tentunya ada 4 tampilan yang berbeda di dalam satu layar. Jadi 4 partisipan bisa join sekalian di dalam satu layar untuk komparasi data ataupun untuk sharing datanya masing-masing. Lalu stream in, stream out. Jadi yang di luar tadi bisa login juga, yang tidak dalam satu tempat, maupun ngelempar data ataupun menerima data, stream in, stream out. Gitu. Dan juga seamless sharing. Jadi ketika switching itu nggak ada blank screen lagi. Jadi benar-benar smooth sekali perpindahannya. Jadi itu adalah benefit ya dari si VP 2120. Ini yang penjelasan sedikit mengenai streaming presentation solution tentunya. Jadi nggak ada kabel lagi, kalau teman-teman bisa lihat di meja itu dia hanya modal laptop saja tanpa ada koneksi ke kabel, jadi semuanya itu over wireless. Jadi lebih clean untuk mejanya. Nah, bidirectional streaming sharing, jadi distance free tentunya. Kalau misalkan tempat udah ada internet, kita udah nggak bisa ngebahas mengenai masalah jarak lagi. Ya, semuanya itu langsung unlimited untuk jaraknya semua. Yang penting bandwidth-nya aja disiapin, gitu ya. Yang penting koneksi internetnya bagus, kayak gitu. Nggak ada aplikasi tambahan yang dibutuhkan, sama sekali nggak ada.
jika ingin join di dalam meeting tersebut, cukup lewat browser saja. Atau kalau dari handphone, namanya VP Mobile App, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ruangannya berbeda ya, ini 409, ini 308, ini 308. Jadi, hitungannya adalah, si host ini adalah satu tempat dengan si partisipan si B ini. Dia bisa streaming out, bisa langsung streaming gambar dari sini. Dan juga sebaliknya, yang ada di lantai 4, nih 409, bisa kasih data dari laptopnya dia ke hostnya, ke layar besarnya, seperti itu. Bidirectional, jadi dua arah lah, seperti itu. Quad viewing, jadi tampilan di layar ini kita ada template-nya. Kalau cuma satu yang ingin tampil, dia akan jadi satu besar. Kalau dua yang ingin tampil, dia akan jadinya kanan kiri seperti ini. Kalau tiga, layout-nya akan seperti ini, atas dua bawah satu. Kalau empat, dia akan berbarengan empat-empatnya. Jadi ini clockwise ya, searah jarum jam. Jadi kita setnya adalah ketika kita press, dia akan layoutnya seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, ini juga kita tadi dibahas ya, annotation. Jadi ketika sedang membahas konten, itu kita bisa coret-coret tuh layarnya. Pakai misalkan mau ngomong ataupun kalau misalkan laptopnya sudah support touchscreen, dia bisa touchscreen atau pakai mobile phone, dia tinggal buatin aja, ini ada yang salah nih, dicoret, kayak gitu, itu bisa. Dan ini adalah chat room ya, chat room tentunya untuk komunikasi ketika sedang meeting sedang berlangsung seperti itu. Ya, terus ini juga BYOD tentunya bring your own device, semuanya itu bisa kita lebih minimize lagi untuk penggunaan alat-alat yang ribet, jadi cukup dari handphone aja kita bisa ikutan meeting langsung barengan. Atau lewat browser Chrome, seperti itu, atau lewat iPad, atau lewat Android, itu bisa semua. Personal mobile control, nah ini juga seru nih. Jadi, ketika kita switching, ketika kita presentasi, kita bisa atur tampilannya. Ini mau source berapa nih kita tampilkan di satu layar. Apakah si partisipan 1 kita tampilkan di layar nomor 2, dan itu bisa terserah kita maunya seperti apa untuk atur layout tampilannya. Ini yang ada di web GUI. Jadi selain dari mobile, tadi juga kita hanya dari browser aja. Nah, kita bisa lihat di sini display ini kita mau tampilin yang mana nih? HDMI 1, 2, 3, 4 kah? Atau display ini kita bisa tampilin yang mana kita mau tampilkan. Pun begitu dengan audio, jadi dengan digital signal processing, tentunya ini untuk meningkatkan kualitas dari audio. Karena apa? Kalau streaming itu kan pasti kan suara itu kan terbawa melalui internet ya. Kadang-kadang suara ketinggalan, gambarnya duluan, audionya belakangan, seperti itu. Nah, dengan adanya DSP ini atau digital signal processing ini, jadi tidak ada lag lagi antara suara dengan gambar, nggak balap-balapan lagi, seperti itu. Terus juga dia bisa local serial output, jadi bisa di-embed nih. Jadi HDMI, mic, maupun dari yang dari mobile yang streaming in, itu bisa di-embed di dalam satu device yang sama, yaitu IP2120. Seperti itu. Ini adalah summary-nya ya, teman-teman, yang tadi sudah kita bahas juga di depan. Jadi, saya coba ulangi lagi, dia bisa 1 lokal plus 4 streaming in untuk koneksinya, jadi ada 5 totally. Terus seamless switching untuk mendapatkan switching gambar tanpa ada yang namanya blank screen ketika kita sedang melakukan presentasi, seperti itu. Bidirectional streaming yang tadi juga kita sebutkan, orangnya itu bisa sama di dalam satu ruangan ataupun di ruangan yang berbeda, dia bisa lempar atau ambil kontennya, seperti itu. BYOD collaboration via web GUI dan juga mobile app. Nah, ini tidak ada lagi yang namanya software tambahan, kecuali browser aja, simply as that. Audio DSP, yang tadi mixing beberapa audio source untuk kita, atau embed ya di dalam satu device. Nah, yang kelima ini untuk embeddingnya, yang tadi yang kita bahas juga di slide sebelum. Oke, itu mengenai VP2120 Seamless Presentation Switch. Jadi ada 2 yang tadi sudah kita bahas, yang pertama WPS, EDISO, yang kedua itu adalah Aten VP2120. Nah, selanjutnya saya mau membahas mengenai screen projection. Jadi gini, kita punya namanya DNP. Pada umumnya screen projection itu adalah layar putih ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman sadar.
Layar putih yang mana jika terkena lampu, dia itu gambarnya tuh detailnya tuh hilang. Brightness-nya aja tinggi, justru malah silau. Detail gambarnya nggak kelihatan. Terus ujungnya adalah lampunya harus diredupin, gitu ya. Kalau misalkan pakai DNP ini, kita pertama sebutkan adalah superior contrast. Dia itu bahannya itu adalah optical. Jadi ini adalah screen optical dengan 7 kali warnanya itu kontrasnya itu lebih baik dibandingkan dengan screen yang putih atau screen projection biasa. Lalu yang kedua adalah high ambient light viewing. Dia tidak terpengaruh oleh lampu ataupun sinar matahari yang masuk dari jendela. Jadi nggak ada lagi kalau dengan screen ini kita meeting gelap-gelapan Bapak Ibu atau teman-teman ya. Kita meetingnya udah lampu terang aja, walaupun proyektornya misalkan dimensi cuma 3.000 rendah, itu tetap bisa mengakomodir untuk high quality dari color-nya atau dari picture-nya. Optical teknologi yang tadi, jadi kita ini optical bahannya 7 layer, 7 lapis optical gitu. Jadi ini tidak bisa pecah juga jika jatuh. Jadi kalau nggak seperti TV, kalau dia jatuh ambruk gitu, dia nggak akan pecah karena dia bukan beling, bukan kaca seperti itu ya. Lalu terakhir adalah vivid color, yaitu menghasilkan kontras yang sangat-sangat baik dibandingkan dengan layar screen yang putih. Jadi kita bisa compare ini mungkin dengan LED TV atau LED display ya seperti itu. Padahal proyektor. Nah, kelebihan selanjutnya adalah no electrical. Jadi ini nggak pakai listrik. Jadi screen ini kita udah nggak usah musingin, aduh listriknya gede gak ya, takutnya dayanya nggak kuat atau bayar listriknya mahal. Ini nggak ada. Lalu no degradation performance. Layar ini nggak akan menguning, layar ini juga nggak akan makin lama belang gitu ya layar tampilannya. Beda dengan kalau kita ngomongin LED atau dengan video wall. Kalau video wall itu kan menggabungkan beberapa TV. TV 1 dan TV 2 itu bisa beda nanti ketika dipakai 2-3 tahun. Ada yang satu lebih terang, ada yang satu lebih gelap. Itu belang namanya atau degraded performance. Kalau ini nggak ada. Kalau layar ini benar-benar nggak ada degraded performance, nggak ada yellowing. Lalu selanjutnya adalah no dead pixel. Ini juga nggak akan ada dead pixel. Layar ini nggak bakal ada dead pixel ya. Easy installation. Nah ini juga perlu teman-teman perhatikan. Tidak butuh bracket. Jika TV yang besar itu butuh bracket yang berat, kalau ini nggak perlu. Jadi ibaratnya kayak lukisan, tinggal dicantol aja kali ya ke tembok, dia dapat kayak hooknya begitu, tinggal cantolin selesai. Karena apa? Karena ini tidak berat. Ini tuh ringan bahannya. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah flexible size dan panel. Nah, DNP ini, screen ini, itu kita nggak lagi ngomongin soal size. Saya butuh layar gede, 150 in, 200 in, monggo kita bisa support untuk itu. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi masalah jika misalkan, aduh TV besar, kita susah nih, harganya mahal atau gimana, seperti itu, atau carinya susah nih, brandnya lebih dari 100 in, mau seperti apa. Kita punya solusinya, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke benefit untuk viewernya atau untuk peserta yang ada untuk ketika dalam meeting menggunakan DNP screen ini. Yang pertama tentunya ruangannya nggak perlu digelapin ya, jadi nggak ada lagi meeting gelap-gelapan ngantuk ya teman-teman ya. Terus si presenter itu kalau misalkan lampunya nyala, itu kan bisa dengan mudahnya ngelihat ekspresi si viewernya ya. Jadi kita lihat nih, ini benar-benar memperhatikan apa enggak nih seperti itu. Misalkan di ruangan kelas, atau misalkan di tempat meeting, misalnya, atau di ballroom seperti itu. Jadi terus yang ketiga adalah viewernya bisa nyatet-nyatet tanpa stress. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bandingin, karena ini sifat layarnya adalah meredam, pasif meredam, menerima gambar, jadi dia tidak ada sama sekali cahaya yang keluar dari layar ini. Jadi mata itu nggak sakit, mata itu nggak stres lah melihatnya. Lalu tentunya juga presenternya bisa nulis di whiteboard atau flip chart ya, ketika presentasi atau sedang meeting sedang berlangsung seperti itu. Kurang lebih. Pak. Yes. Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, ini udah mau selesai. Oke. Ini teknologinya, jadi high contrast teknologi dengan 7 layer,
yang tadi kita bilang. Jadi dia tidak mengeluarkan gambar, tapi menerima gambar dari proyektor, walaupun proyektornya itu kecil. Ya. Ini saya lewatin aja, ini 7 layernya. Dan award-nya dia yang paling penting ini nih, menerima ISF Certificate. ISF itu apa sih? ISF itu adalah sertifikasi yang tidak semua brand punya. Dia alatnya itu atau produknya itu harus punya accurate color point dan demikian juga color temperature yang baik ya, seperti itu. Itu bisa mendapatkan ISF. Jadi memang sudah diakui secara internasional. Aplikasinya banyak di meeting room, conference room, education di dalam ruang kelas, ini digital signage di dalam ruangan atau luar ruangan bisa dilakukan, bahkan sampai di perumahan. Seperti itu. Dan ini adalah produk range yang kita punya. Jadi teman-teman boleh pilih mau ukurannya berapa, mau yang dia motores atau mau dia yang fixed screen, itu kita bisa bantu untuk propose ke teman-teman. Ini salah satu case study, kita sudah instalasi ini di Excel Axiata di Mega Kuningan. Dia membutuhkan screen projection yang tidak takut dengan light ambient atau dengan sinar matahari dari jendela kacanya seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini adalah di Wisma Antara, ballroom yang besar membutuhkan layar yang besar tentunya, dan dia sudah pasang 3 unit. Lalu untuk membagi gambar menjadi 4, dia pakai ready show di depannya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Vera sebagai moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Danu untuk presentasinya. Menarik sekali ya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, kita langsung aja lanjutin lagi. Selanjutnya, saya juga mau mengundang, yaitu Bapak Hendy Pramana, selaku Product Manager SVI atau Suara Visual Indonesia, mohon maaf, yang akan memaparkan produk-produknya, seperti contohnya yang sekarang mungkin lagi banyak dibutuhkan, attendance machine ya, yang udah sama... ya nanti dijelaskan lah pokoknya sama Pak Hendy ya. Sip. Untuk lebih lengkapnya, saya untuk itu ingin mengundang Pak Hendy. Silakan Pak Hendy. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Vera atas waktunya dan juga teman-teman semua nih yang sudah meluangkan waktu untuk ikut seminarnya. Nah, pertama perkenalkan saya itu Hendy Pramana sebagai Product Manager dari PT Suara Visual Indonesia. Dari sini di PT Suara Visual Indonesia ini adalah kita sebagai perusahaan distributor untuk audio, visual, dan security. Nah, di mana untuk brandnya yang kita bawa ada beberapa, terutama untuk audio sendiri kita membawa brand Harman Group, di mana dalam Harman Group itu ada JBL, AKG, dan Crown. Kemudian kita juga membawa Electro Voice itu juga brand audio profesional, itu di bawah dari brand Robert Bosch, itu untuk audionya, audio profesional. Kemudian untuk visualnya sendiri kami membawahi 2 brand, yaitu yang pertama adalah Samsung Professional Display, yang kedua Hikvision. Nah, untuk security-nya kami juga membawahi 2, ada Honeywell dan Hikvision. Itu sekilas aja sih untuk perkenalan kami mengenai brand-brand yang kami bawa. Untuk materinya saya hari ini lebih ke hal-hal yang lagi happening saat ini sih. Sebentar saya share dulu. Ya, presentasi saya beri nama adalah New Normal, New Opportunity, New Products. Jadi ini berkaitan dengan kondisi kita saat ini, di mana saat ini kondisi kita adalah sedang dalam masa pandemi. Nah, New Normal ini sudah kita jalani kemarin, mungkin disebutnya masa transisi ya, tapi kita sudah mulai beraktivitas normal lagi, walaupun sekarang di PSBB lagi. Oke, untuk New Opportunity dan New Product-nya, kita ada, ini background saya, ada background-nya kenapa kita bikin software produk baru. Saat ini ada PSBB, kemudian ada New Normal ya, lifestyle, physical distancing, social distancing, dan ketika itu juga muncul adalah namanya data. Nah,
Untuk yang kita untuk produk baru kita adalah saat ini adalah kita mengkombinasi antara monitor digital signage atau yang kita biasa sebut mungkin di mall-mall sering lihat ya, ada iklan-iklan, kios-kios berdiri, nampilin iklan, tapi saat ini kan untuk yang di mall atau di publik area sudah mulai banyak berkurang pengunjungnya, jadi ini sudah mulai ketinggalan untuk yang konvensional. Nah, saat ini kita menggabungkan beberapa fungsi. Pertama, yang kita gabungkan adalah fungsi untuk digital signage-nya. Yang kedua, untuk attendance mesinnya. Yang ketiga, untuk thermal screening. Jadi, setiap masuk mall, sekarang kita harus diwajibkan menggunakan masker, memakai masker, kemudian juga diwajibkan untuk screening suhu. Biasanya ada security, ukur suhu kita pakai termogan. Nah, kalau ini lebih memudahkan kita karena cukup berdiri aja udah bisa di screening. Nah, dia juga bisa mendeteksi bahwa memakai masker apa tidak. Kemudian sambil bisa dilihat untuk informasinya. Jadi ini cukup biasa ditaruh di depan lobi misalnya, atau di depan pintu masuk biasanya untuk alat ini. Ya, jadi ini juga ada fitur full ya, untuk fitur absensinya full. Ini jadi bisa ada absen masuk, absen pulang, atau istirahat masuk, istirahat pulang, ada overtime, lembur masuk, lembur masuk lembur, pulang lembur, itu bisa. Nah, kita punya ukurannya mulai dari 22 inci, 32 inci, sama 43 inci. Sementara baru 3 ukuran ini, dan kita beli di bawah brandnya namanya Vanu. Ya, ini paketnya all in one, paketnya. Bisa deteksi suhu, masker, akurasi pendeteksi wajahnya up to 99%. Yang nggak bisa terdeteksi saat ini adalah yang kembar identik. Kembar identik masih tidak bisa terdeteksi. Kenapa? Karena benar-benar mirip. Ini juga dapat diintegrasikan ke swing barrier atau ke pintu elektronik. Kalau di kantor mungkin banyak ya yang pakai pengen masuk, pakai absensi dulu, pakai jari, pintunya baru kebuka. Nah, ini bisa diintegrasikan ke door lock manapun. Brand apapun bisa. Nah, ini juga kontrol materinya pada layar, ini bisa dilakukan secara wireless dan terpusat. Dapat diatur sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi layoutnya bisa diatur sesuai kebutuhan di lapangan. Ini spesifikasi teknisnya sedikit, 22, 32, 43. Versinya Android, ada yang Windows juga. Materialnya Japanese, finishingnya powder coating. Colornya optional, bisa putih, bisa hitam. Oke, ini untuk spesifikasi kamera yang dipakai di alatnya. Jadi kameranya 2 megapiksel, dual lens, 7 in, dan temperatur yang bisa dibaca itu adalah 30 derajat sampai 45 derajat. Akurasinya ini naik sedikit sebenarnya, ini jadi 0,3 derajat. Jadi ada margin error plus minus 0,3 derajat. Kalau capacity face database-nya itu 50.000 wajah, 50.000 kartu. Jadi tetap bisa pakai kartu juga bisa pakai wajah. Jadi benar-benar touchless. Event capacity-nya itu 100.000. Jadi bisa bisa merecord, mencatat kapasitas keluar masuknya sampai 100.000. Nah, ini buat recognition distance-nya. Jadi bisa buat thermal screening-nya itu untuk mendeteksi wajahnya itu mulai dari jarak 50 cm sampai 1,5 meter. Jadi benar-benar kita mendukung protokol untuk physical distancing. Jadi nggak deket-deketan. Ya, ini untuk aplikasi penggunaannya saat ini mungkin bisa banyak di sekolah, ya, universitas kalau sudah masuk. Nah, pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, kantor pelayanan publik ini juga sudah mulai banyak dipakai. Kantor kecamatan, imigrasi, samsat, dan lain-lain, kantor pemerintahan, sama semua bagian bisnis. Nah, selain itu, kami juga membawa produk untuk yang infrared fan touch. Ini apa sih?
Sebenarnya ini versi murah dari interaktif. Jadi kita bisa menggunakan alat ini mengubah TV biasa, mungkin TV biasa di rumah yang tadinya tidak bisa di touch jadi touch. Jadi non touch jadi touch. Bisa support multi touch, bisa 2 touch, 4 bisa 2 poin, 4 poin, 6 poin, 8 poin sampai 10 poin. Yang paling banyak bisa sampai 20 poin. Jadi poinnya itu berarti bisa beberapa orang bersamaan sebenarnya untuk nge-touch. Ini juga easy operation, plug and play, dia USB connection. Jadi tinggal pakai USB aja, dicolok ke misalnya ke laptop misalnya, operating sistemnya bisa Windows, bisa Android, itu sudah bisa langsung play aja udah. Nggak usah pakai install software dan lain-lain. Jadi plug and play. Saat ini baru 2 operating system yang disupport, Windows dan Android. Penggunaannya biasa untuk interaktif display, biasanya banyak di mana? Biasanya dipakai buat self-service. Beberapa misalnya seperti di KFC kita pernah lihat sudah ada yang pakai self-service, bisa pesan sendiri, bayar sendiri. Pakai ini. Digital library, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai meja ya, meja digital. Digital library, ada mejanya, duduk berapa orang, misalnya 4 orang berbarengan, cek di perpustakaan buku digital. Kalau wayfinding ini banyak di mall, bisa untuk kita atau di building untuk lihat direktori tenant-tenannya apa atau penyewanya di lantai berapa aja. Size-nya kita dari 32 in sampai paling besar 98 in kita ada. Nah, sama yang ketiga ini produk kita juga video conference tapi USB kamera. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah kenal juga ya, sudah pernah pakai mungkin juga. Kita ada yang fixed lens Full HD kameranya 1080, distance-nya 4 meter, udah built-in mikrofon, untuk yang F300 dan F100 sudah built-in mikrofon, built-in speaker cuma untuk yang F100, jadi mikrofon dan speaker sudah jadi satu di F100. Dua-duanya autofocus, view angle-nya lebar, untuk yang 90 derajat itu di yang 300, yang 110 derajat yang 100, F100. Ini cocok lah buat kita pakai misalnya untuk Zoom, orang nggak terlalu banyak, tempat sempit, kecil, atau mungkin buat personal bisa. Nah ini untuk yang kita punya untuk yang seri Zoom. Zoom-nya ada yang mulai dari 3 kali, sampai paling tinggi itu 30 kali. Nah yang ini untuk yang 3 kali dan 10 kali, angle-nya lebar, 128 derajat. Ini USB, plug and play, nggak perlu install software apapun, tinggal plug in aja. Kemudian untuk yang 20 kali dan 30 kali, ini plug and play juga, tapi dia ada output video. Ada HDMI dan SDI. Jadi bisa difungsikan sebagai kamera broadcast. Kita bisa buat jadi kamera broadcast, nggak cuma buat Zoom doang. Nah, kalau udah ada kameranya, ini adalah untuk mic-nya, mic conference. Yang paling kiri, yang S436, ini 360 derajat kameranya, mic-nya 360 derajat. Distance-nya untuk nangkep suara itu radiusnya 3 meter. Dalam radius 3 meter bisa nangkep suara. Sudah ada AEC-nya atau acoustic echo cancellation. Kemudian yang kedua, untuk yang ini sudah ada VN B436, ini sudah ada Bluetooth-nya. Jadi bisa wireless tanpa kabel, laptop connect ke dia secara Bluetooth, tidak usah pakai kabel USB. Ada baterai charge-nya juga, sudah ada baterainya, lithium battery. Ini radiusnya sama, 3 meter juga. Perbedaannya hanya dia ada di Bluetooth connection. Kemudian yang VNX536 ini lebih ke grup ya, karena untuk orang banyak ini bisa lebih dari 6 orang. Diameternya itu 8 meter. Ini 8 meter ini radius. Kalau hanya satu aja,
Ini sebenarnya cuma 4 meter radiusnya. Kalau ditambahkan mic eksternalnya lagi, extensionnya, ini masing-masing bisa nambah 2 meter lagi. Jadi untuk kiri sama ke kanan. Nah, tadi saya dari awal udah bilang kita adalah perusahaan distribusi untuk audio visual. Tadi sudah visualnya, ini saya baru bahas sedikit mengenai audionya. Yang kita distribusikan ini adalah audio profesional, bukan audio home. Apa aja brandnya? Ini brand yang kita bawa. Ada Electro Voice, tadi sudah saya jelaskan di awal. Ini adalah salah satu brand di bawah naungan PT Robert Bosch. Kemudian ada JBL. Ini mungkin Bapak teman-teman udah tahu juga mengenai merek JBL atau merek Harman Kardon. Nah, Harman Kardon itu adalah untuk yang seri home-nya. Kita untuk seri profesional, di mana untuk yang seri profesional ini perlu ada instalasi dan ada settingan lebih sulit, tidak hanya sekedar colok terus nyala aja. Kemudian untuk AKG ini adalah brand untuk mikrofon. Soundcraft untuk mixer, Chrome-nya untuk amplifier, dan DBX ini adalah sound processor. Ya, kami banyak bermain di market ini, restoran, klub, auditorium, transportasi juga, stadium, convention hall, meeting space, house of worship, atau mungkin bisa dibilang kita di gereja, masjid juga bisa. Tempat, ini konsol untuk event. Sedikit aja mengenai, saya mau cerita mengenai audio, single line diagram, ini komponen-komponen audio yang kira-kira perlu ada. Pertama kita sebutnya adalah input. Input ini adalah mikrofon, biasanya wireless, bisa wired juga. Yang kedua adalah processing input, yaitu mixer, bisa analog, bisa digital. Yang ketiga adalah audio signal processor, ini untuk memproses output atau memproses speaker. Nah, dari signal processor inilah masuk ke power loudspeaker, pasif atau aktif, sama power amplifier. Kalau power amplifier dibutuhkan kalau speakernya pasif. Kalau sudah aktif tidak perlu power amplifier. Nah, ini produk-produk yang kita punya. Produk audionya adalah yang portable audio adalah EON 208 two-way portable audio. Ini 8 channel mixer dan Bluetooth. Jadi dalam satu paketnya ini sudah ada 2 speaker, 1 mic kabel, dan di sini ada mixer. Kemudian untuk Electro Voice, ini Evoke 30M. Ini juga portable speaker, dan ini bentuknya kolom speaker. Satu speaker ini bisa cover ruangan dengan kira-kira ukuran 8 x 8 meter. Satu speaker ini. Cukup. Jadi benar-benar portable dan dia powerful. Pemasangannya pun simple, cuma dibawa, pasang, kasih power, mungkin dikasih input mic-nya, atau bisa melewat Bluetooth buat play musik, sudah deal, done. Bu Tera, ini dari saya sih untuk presentasi saya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian sudah join. Siap, terima kasih banyak Pak Hendy untuk presentasinya.